Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Vika Adisti. Ya, alhamdulillah masuk semuanya ya. Oke. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai adab-adab sholat dan zikir. Coba, apakah kalian masih ingat? Silakan yang masih ingat angkat tangan. Coba sebutkan salah satu adab yang ada di dalam sholat. Silakan angkat tangan. Coba Mbak Atta. Apa Mbak? Memakai pakaian terbaik. Ya, memakai pakaian terbaik ini yaitu harus menutup aurat ya. Kemudian yang kedua, silakan siapa yang masih ingat tentang adab-adab zikir? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Zaki. Ada berzikir, salah satunya adalah berzikir dengan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Mas Zaki. Ya, bacaan zikir yang dicontohkan Rasulullah itu ada 4 ya. Yang pertama ada tasbih, yang kedua ada tahmid, yang ketiga ada tahlil, dan yang terakhir ada takbir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hikmah-hikmah sholat dan zikir. Hikmah ini bisa diartikan dengan makna yang terkandung pada suatu peristiwa atau kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis mengenai hikmah sholat dan zikir yang luar biasa. Jadi sholat dan zikir ini tidak hanya sebagai kegiatan rutin semata, tetapi jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu hikmah sholat. Yang pertama ada mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu sebagaimana yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sholat ini adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua ada menjadi pribadi yang disiplin, karena sholat ini kan ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu. Jadi sholat ini mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Kemudian yang terakhir ada meraih pertolongan Allah. Jadi kita itu dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan para sahabat dan Nabi pun meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah ini adalah Maha Penolong. Selanjutnya adalah hikmah zikir. Hikmah zikir yang pertama itu ada menenangkan hati dan pikiran. Karena jika seorang berzikir kemudian memahami makna zikir tersebut, maka akan mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika berzikir ini kan dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah. Jadi ia akan merasa lebih dekat ketika hidupnya ini merasa tidak terarah. Nah, maka dari itu ketika kita berzikir ini kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang terakhir yaitu menjaga keimanan. Jadi ketika seseorang berzikir ini akan dikuatkan imannya, kemudian dapat menjalankan kehidupannya itu dengan kuat dalam menghadapi cobaan maupun halangan dalam hidupnya. Sampai sini paham anak-anak? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan untuk angkat tangan. Saya, Bu. Ya, kenapa Vika? Bu, tapi kalau setelah sholat nggak zikir nggak apa-apa kan? Zikir kan hukumnya bukan wajib. Ya, zikir ini hukumnya tidak wajib, tetapi
kita ini dianjurkan. Karena apa? Karena zikir ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengingat Allah, kita juga akan diberi sebaik-baik balasan, yaitu balasannya apa? Allah ini akan mengingat kita dan menjaga kita. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berzikir. Mafika, begitu paham? Paham, Bu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Ya, mungkin karena waktunya sudah mau habis, Ibu tutup ya. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ini ada sedikit hadiah untuk kalian ya. Ini dibagi semuanya ya, rata. Ini nanti dibagi ya, Mbak Vika, nanti dibagi ya, Mbak. Oke. Ya, kita cukupkan pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut untuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita akan membaca berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, dipimpin oleh Vika. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya untuk lanjut ke pelajaran, Bapak ingin mereview sebentar dulu untuk pelajaran kemarin. Apakah ada yang masih ingat anak-anak? Kemarin kayaknya tentang mencari ilmu, Pak. Ya, betul sekali. Abro telah menjawab. Kemarin itu tentang mencari ilmu. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah ada yang tahu tentang hadis tentang mencari ilmu? Saya, Pak. Ya, silakan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Ya, tepuk tangan buat Mas Adil dong. Ya, kemudian kita lanjut untuk apakah ada yang lagi ingin membacakan tentang hadis mencari ilmu? Ya, Pak. Ya, silakan. Utlubul ilma minal mahdi ilalah kitab. Yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya, bagus sekali. Beri aplaus kepada Mas Adil. Ya,
Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang sebuah pembelajaran yang tidak asing lagi bagi anak-anak semua, yaitu mengenai tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Mungkin saya ingin meminta salah satu anak untuk membacakan ayat dan arti surat tersebut. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Awalam yarau ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Ya, betul sekali. Jadi dalam kandungan ayat tersebut itu menjelaskan tentang apakah orang kafir-kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya itu dahulu menyatu, atau yang sering kita tahu bahwa di teori dalam pembelajaran yang secara ilmiah itu ada teori Big Bang, yaitu pertama dulu itu Allah menyatukan semuanya, ada benua-benua itu bersatu kemudian diledakkan dan menjadi sebuah hamparan-hamparan yang sehingga menjadikan itu menjadi benua yang berbeda-beda. Nah, itu sama seperti yang dikemukakan oleh teori Big Bang. Kemudian kita akan lanjut untuk surat yang kedua, yaitu mengenai surat Al-A'raf ayat 54. Saya minta tolong dong, ada yang mau membacakan surat ini? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara wa yatlubuhu hatithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul haqqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas arsy. Dia menutupkan malam pada yang siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan alam. Ya, beri aplaus kepada teman-teman semua. Oke, setelah kita mengetahui bahwa ayat atau dalil tersebut adalah mengenai tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi untuk mengetahui tanda kekuasaan Allah, kita perlu mengetahui bahwa ada hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, bahwa semua yang telah kita atau semua yang telah ada diciptakan di zaman dahulu itu sebenarnya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui tentang ayat tersebut, kita mendalami tentang makna ayat tersebut, kita akan mengetahui bahwa ayat tersebut adalah sangat dalam sekali maknanya dan sangat dalam sekali artinya. Oke, mengenai cara merenungi untuk penciptaan Allah itu seperti apa, itu kalian anak-anak bisa, yang pertama bisa berjalan atau bisa tadabbur alam, mencari sebuah keajaiban-keajaiban dunia ataupun berziarah kepada makom dan lain-lain, karena itu sangat indah. Ada juga Borobudur, ada juga museum-museum dan lain-lain. Itu walaupun ada campur tangan dari manusia dalam memperbaiki bangunan atau sebuah tempat tersebut, tapi itu adalah sebuah takdir atau ketetapan yang telah Allah berikan di dalam sebuah kehidupan. Ya, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Mas. Jadi pertanyaannya itu Pak, bagaimana kita dapat merenungi tanda kebesaran Allah dalam alam semesta untuk meningkatkan iman kita? Ya, betul sekali. Seperti yang sedang kita bahas, yaitu mengenai cara merenungi. Yang pertama, kita itu harus meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita. Selain itu, kita harus meyakini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah memberikan manfaat, baik dari hewan-hewan, dari kita sendiri manusia, bahkan dari sebuah apapun itu. Karena dalam pemaknaannya, sebuah apapun atau anugerah yang diciptakan oleh Allah adalah sebuah emergensi atau peringatan bahwa dalam pembelajaran untuk memaknai kehidupan, kita perlu belajar yang namanya adalah belajar. Sebelum ingin mengakhiri pada pertemuan pagi hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak semua. Yang pertama yaitu 3 cara untuk mencari kesuksesan. 3 cara tersebut adalah, yang pertama yaitu 1 adalah knowledge. Knowledge adalah apa? Knowledge adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah pemahaman untuk mengetahui sesuatu yang bermakna, baik dari suatu kegiatan maupun sebuah keteraturan lembaga dan lain sebagainya. Kemudian ada yang pertama knowledge, yang kedua ada experience, yang ketiga ada etika.
setelah knowledge ada experience, yaitu pengalaman. Pengalaman adalah sebuah hal yang telah kita lalui sehingga mendapatkan kita menjadi pelajaran yang sangat bermakna. Dan yang terakhir adalah etika. Etika adalah sebuah tata cara atau perilaku seorang individu kepada individu lainnya sehingga mengakibatkan atau menyebabkan sesuatu itu menjadi lebih bermakna. Oke, jadi anak-anak, sebelum Bapak ingin mengakhiri pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah wejangan kepada kalian, karena kalian nanti kedepannya akan ujian. Kalian harus jaga kesehatan nomor 1 yang pertama, kemudian kalian harus memberikan sebuah yang tadi Bapak bilang, ada pengetahuan, kalian harus belajar, kemudian setelah belajar kalian menjadi berpengalaman, dan yang terakhir kalian menjadi beretika. Terima kasih, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Karena minggu kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan harian, jadi kali ini Bapak akan mengulang sedikit materi yang sebelumnya kita pernah bahas. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat dengan makna etika? Jadi etika itu adalah watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Kalau menurut Bapak sendiri, etika berarti
Dalam hal ini etika pergaulan, yaitu perilaku spontan antara satu individu dengan individu yang lainnya berdasarkan adat kebiasaan yang mengandung kesusilaan atau kebaikan. Definisi etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika pergaulan mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh dalam hal ini etika murid terhadap gurunya yaitu Mas Abror. Mas Abror punya guru yaitu seorang kiai yang besar. Mas Abror menghormati gurunya dengan selalu mentaati kewajibannya sebagai santri dan tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah gurunya. Etika pergaulan dalam Islam. Islam mengajarkan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk pergaulan. Etika pergaulan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan keharmonisan dalam masyarakat. Dasar etika pergaulan dalam Islam, yaitu Bapak ambil seperti yang kemarin, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 99 sampai 101. Tolong bacakan Mas Wahyu 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna illa muslimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sadaqallahul azim. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat tersebut menyebutkan pentingnya memiliki teman yang baik dan menjaga diri dari perbuatan buruk. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya seseorang itu bergantung pada agama sahabatnya, maka hendaklah seseorang dari kalian melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Lalu pentingnya etika pergaulan bagi remaja muslim, mencegah perilaku negatif seperti pergaulan bebas, bullying, dan penyalahgunaan narkoba. 2. Menjaga kehormatan diri dan keluarga. 3. Menumbuhkan rasa saling menghormati dan kerjasama antar sesama. Contoh-contohnya, sebagai remaja muslim, kalian sudah selayaknya menjunjung tinggi akhlak dan moral sebagaimana panutan kita yaitu Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Contohnya dari etika pergaulan remaja muslim, yaitu berbicara dengan sopan dan santun, menghormati orang tua dan guru. Di sini orang tua contohnya Mbak Silvi. Mbak Silvi sama orang tua itu seringkali nggak nurut. Contoh ya Mbak, contoh. Lah gimana mau doa orang tua itu sampai ke Mbak Silvi sementara Mbak Silvi nggak nurut? Allah itu kurang meridhoi sebetulnya anak yang membanggakan terhadap orang tua, karena doanya itu masih tersangkut di langit. Begitu pula Mas Abror yang taat sama gurunya. Doa-doa
dari orang tua, guru untuk masa berur langsung dijawab oleh Allah. Ya, yang ketiga, menjaga batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Di kelas ini kalian pisah antara cowok dengan cewek karena berbeda mahram. Yang terakhir, menjauhi gosip dan fitnah. Ini perlu, terutama dalam lingkungan sosial di sekitar rumah kalian. Mungkin kalian mendengar bahwasanya tetangga kalian sukanya sewot, misal sirik sama tetangga yang lain. Itu sudah biasa, tapi bukan berarti kebiasaan itu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini pada berangkat semua atau ada yang nggak berangkat? Semua, alhamdulillah. Sebelum mulai materi, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam yang membelah Laut Merah? Tahu, saya Bu. Ya? Nabi Nuh Ya? Gimana kisahnya? membelah Laut Merah karena beliau dan umatnya dikejar-kejar Raja Fir'aun dan Namrud. Oh ya, bagus. Lalu kenapa sih Nabi Musa dan umatnya dikejar-kejar Raja Fir'aun? Ada yang tahu penyebabnya? Saya Bu. Ya? Karena Nabi Musa itu dan umatnya tidak mau mengakui Raja Fir'aun sebagai Tuhannya, karena kita itu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dari pertanyaan tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang Nabi Ulul Azmi, yang dimana Nabi Musa alaihissalam itu salah satu dari Nabi Ulul Azmi karena keteguhannya yang tidak ingin berpindah untuk menyembah Raja Fir'aun, tetapi tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa itu Nabi Ulul Azmi? Nabi Ulul Azmi itu berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul yang berarti mempunyai, sedangkan azmi yang berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Sedangkan menurut istilah, arti ulul azmi sendiri adalah gelar yang diberikan kepada para nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi dan keistimewaan karena ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Nabi Ulul Azmi itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima ada Nabi Muhammad SAW. Jadi para Rasul Ulul Azmi sendiri diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang Rasul pilihan Allah. Apa sih mukjizat itu? Ada yang bisa membacakan? Coba itu yang di belakang Mbak Putri yang bicara sendiri, coba dibacakan apa itu mukjizat? Ya. Jadi tadi kan telah disebutin kalau Nabi Ulul Azmi itu jumlahnya ada 5. Sekarang kita masuk ke mukjizat para Nabi Rasul Ulul Azmi tersebut. Simak videonya ya anak-anak. Simak baik-baik karena setelah ini Ibu akan melakukan penilaian terkait materi yang telah disampaikan hari ini. Ya, sudah cukup. Sekarang sesuai janji Ibu tadi, sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah ada hal yang ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi pada hari ini? Ya, Mbak Silvi, coba. Kenapa jumlah Nabi Ulul Azmi hanya ada 5, sedangkan Nabi yang lain tidak diberikan gelar yang sama? Karena dari kelima Nabi Ulul Azmi tersebut itu Rasul atau Nabi pilihan yang mempunyai tingkat keteguhan hati atau kesabaran paling tinggi dibandingkan Nabi-Nabi yang lainnya. Karena mereka memiliki kesulitan yang lebih berat dibandingkan dibandingkan Nabi-Nabi yang lainnya. Apakah sudah paham Mbak Silvi? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak Suci, silakan. Oke, bagus ya. Karena Nabi Muhammad itu kan khotamun nabiyyin atau penutup para nabi. Sedangkan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sendiri juga adalah Al-Qur'an yang merupakan kitab terakhir yang masih diwariskan hingga sampai zaman sekarang. Jadi Nabi Muhammad termasuk Nabi Ulul Azmi yang terakhir. Gimana Mbak Suci? Ya, sesuai janji Ibu akan membagikan lembar soal kepada kalian untuk dikerjakan. Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk mengerjakannya. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Ada yang mau membacakan pilihan gandanya? Soal yang pertama pada pilihan ganda, ada yang mau membacakan? Ya, coba Mbak Vika. Pilihan ganda nomor 1. Ulul Azmi berarti C, para nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, betul. Kita masuk ke soal Isai yang sekarang Mas Wahyu, coba soal Isai nomor 6 dibacakan. Nabi Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan titik-titik dari banjir besar. Jawabannya anaknya. Ya, betul.
Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke uraian. Ada yang mau membacakan soal uraiannya? Nomor terakhir, nomor 5. Ya, Mas Zaki coba. Jawabannya, nilai-nilai yang dapat diambil dari kisah para nabi Smith antara lain adalah menyayangi sama manusia. Ya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian ya anak-anak. Jadi cara menilainya itu yang pertama Romawi 1 yaitu pilihan ganda. Pilihan gandanya itu kita hitung dengan 2 poin pada setiap nomornya. Jadi setiap nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Mbak Silvi lagi ngapain? Gimana Mbak Silvi, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sekarang sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi pada hari ini kita masih membahas tentang amanah dan jujur. Kemarin itu kan udah bahas tentang pengertian-pengertian sampai hikmahnya. Nah, untuk sekarang yaitu tentang pentingnya menjaga amanah dan kejujuran. Untuk tujuan pelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mampu memahami konsep amanah dan kejujuran. Terus yang keduanya mengetahui pentingnya menjaga amanah dan kejujuran. Dan yang terakhir itu kalian bisa mengungkapkan ide kalian tentang pentingnya menjaga amanah dan kejujuran ke dalam poster. Oke, jadi nanti tugas akhirnya kalian itu akan disuruh untuk membuat poster ya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Pernah gak sih kalian itu merasakan dalam kebimbangan, misal dalam hal ujian kan itu mending jujur apa gimana ya? Apakah aku jujur nilainya itu cuma 8? Apakah aku itu jujur nilainya itu cuma di bawah rata-rata? Mending kalian itu mending jujur apa mending berbohong? Berbohong. Kenapa? Kenapa kalian memilihnya itu berbohong? Zaki. Saya mau nilai yang bagus. Iya, berarti kalau Mas Zaki mau nilai yang bagus, harusnya itu Mas Zaki berusaha sebelum ulangan itu harus apa? Harus menghafalkan dulu biar nantinya itu Mas Zaki nilainya bagus. Oke. Terus kemarin kan udah bahas tentang amanah. Siapa sih yang tahu di sini amanah itu apa? Ya, amanah itu apa? Siapa? Iya betul, dapat dipercaya. Jadi amanah itu dapat dipercaya. Itu dengan dapat dipercaya itu kita harus menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Baik itu amanah kepada diri sendiri, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun amanah kepada orang lain. Nah, menjaga amanah itu berarti kita dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita semua.
Oke, selanjutnya itu ada jujur. Jujur siapa ya? Siapa yang tahu jujur itu apa? Ya. Bertanggung jawab. Ya, betul. Bertanggung jawab dan setiap perkataan dan perbuatannya itu sesuai. Perkataan dan perbuatannya itu sesuai dengan faktanya. Jadi dengan berkata jujur itu kalian tuh tidak menipu. Seperti yang tadi dikatakan Mas Zaki, nilainya 60, kasih taunya 80 karena pengennya nilainya bagus, bukannya belajar terlebih dahulu tapi malah berbohong untuk mengungkapkan nilainya. Jangan diulangi lagi ya Mas Zaki, lain kali nanti belajar dulu. Oke. Tadi kan udah dijelaskan pengertian amanah sama jujurnya nih. Nah, sekarang kenapa sih amanah itu penting? Ada yang tahu? Kenapa itu amanah sama jujur itu penting? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Azmi. Karena agar dapat dipercaya orang lain. Iya, betul. Salah satunya yaitu untuk dipercaya oleh orang lain, karena kalau misalkan teman-teman kita ataupun orang lain udah percaya sama kita, kita itu akan memiliki banyak temannya. Seperti itu ya, betul ya Mbak Azmi. Oke. Gimana sih tanggapan kalian kalau misalkan ada teman yang selalu menyampaikannya jujur, tapi cara menyampaikannya itu dengan cara yang menyakitkan? Silakan Mbak Nuri, gimana? Kalau misalkan ada teman yang mengatakannya jujur, tapi cara mengatakannya itu menyakitkan hati orang lain gitu. Kejujuran itu penting, tapi menyampaikannya dengan cara menyakitkan juga bisa jadi kontraproduktif. Iya, jadi berarti kita itu harus apa? Harus seimbang antara kejujuran sama menjaga perasaan orang lain ya. Jangan kita mentang-mentang mau jujur, gak memikirkan perasaan orang lain gitu. Jadi sebaiknya kita tuh berkata jujur tapi dengan caranya yang bijaksana, jangan sampai menyakiti orang lain. Oke, untuk yang keduanya itu sifat amanah dan jujur itu mencerminkan integrasi pribadi, yaitu yang merupakan fondasi dari karakter yang kuat dan terhormat. Oke, Ibu udah jelaskan tadi apa itu pengertiannya, terus pentingnya sifat amanah sama sifat jujur. Untuk tugasnya sekarang kalian bisa lihat dulu nih, ada contoh slogan KPK di sini, berani jujur hebat. Nah, ini contoh slogan dari KPK. Untuk tugasnya kalian bisa membuat poster yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat posternya mau kelompokan apa mandiri? Individu? Mau kelompokan. Oke, mau kelompokan apa mau individu? Kelompok. Oke, berarti ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, jadi 2 kelompok aja ya. Kalian tuh bebas buat posternya itu mau tentang menjaga amanah dan jujur terhadap diri sendiri atau mau untuk sesama, untuk semuanya gitu, untuk saudara atau gimana berkaitan dengan orang lain ya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang ya buatnya. Silakan diskusi yang lainnya, didiskusikan. Sudah. Masih banyak nih waktunya. Oke, karena waktunya itu tinggal sebentar lagi, silakan kalian lanjutkan buat posternya di rumah ya, dijadikan tugas ya. Oke, minggu depan harus dikumpulkan ya, dan kalian itu setiap kelompok harus maju untuk mempresentasikan hasil dari poster kalian. Oke, paham? Oke, jadi pesan dari Ibu untuk pembelajaran pada hari ini, kalian itu harus mengingat pentingnya sifat jujur sama amanah. Jangan mentang-mentang kalian itu tidak ada yang melihat, jangan mentang-mentang kalian itu tidak ada yang memperhatikan kalian. Kalian itu harus tetap jujur dan amanah dalam segala hal ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang orang-orang durhaka. Yang pertama ada siapa? Ada yang ingat? Qarun ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke orang yang berikutnya ya. Tersangka berikutnya yaitu Fir'aun. Ya. PPT-nya bisa dilihat ya di proyek di layar. Itu ada sikap tercela dari Fir'aun. Nah, itu sikap tercela dari Fir'aun. Nah, untuk kisah sendiri, Bapak yakin kalian sudah banyak mendengar dari berbagai media pun terkait dengan kisahnya. Makanya Bapak ini langsung ke perilaku tercela Fir'aun, yang mana perilaku tercela itu sendiri kan pasti ya sangat banyak. Nah, Bapak di sini hanya akan membahas 3 daripada banyak sikap tersebut. Yang pertama ada Fir'aun itu manusia yang paling sombong ya. Sudah bukan rahasia lagi, Fir'aun itu telah melakukan kesombongan yang paling biadab, yakni dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan, yang mana dia juga mengetahui tentang kebenaran namun dia tidak mau menerimanya. Kemudian yang kedua ada memperbudak manusia. Fir'aun itu menganggap selain dirinya adalah budak, yang mana budak di sini adalah pada zaman itu ada orang-orang daripada Bani Israel ya, yang mana merupakan keturunan daripada Nabi Yakub, yang mana Fir'aun itu merampas kebebasan rakyatnya. Kemudian yang terakhir ada melakukan kerusakan di bumi Allah. Nah, ini bukan fotonya Fir'aun ya. Nah, melakukan kerusakan di bumi Allah itu juga banyak maknanya. Bisa berarti melakukan kerusakan secara moral ataupun melakukan fisik kerusakan di bumi Allah gitu ya. Oke, karena sebentar lagi Bapak mau meeting ya. Jadi Bapak tinggali kalian tugas ya. Untuk tugasnya sendiri ini kurang lebih nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi daripada suatu dalil Al-Quran maupun ayat yang lain terkait dengan materi tadi, sikap-sikap yang tercela yang dimiliki oleh Fir'aun. Di mana ini untuk contohnya ya, Bapak contohkan. Di sini ada Al-Quran surah Al-Quran surat Al-A'raf kalau nggak salah ya, ayat 134 sampai 136, yang mana secara garis besar ayat ini itu menerangkan tentang via Fir'aun tadi, dimana ketika kita membaca ayat ini menurut Bapak itu kesimpulan yang paling bisa disimpulkan itu adalah Fir'aun itu dan kaumnya ya ini ada walaihim, ada domir jamaknya, berarti Fir'aun dan kaumnya itu adalah orang yang jelaih atau menyebalkan gitu ya. Seperti halnya pada zaman sekarang itu mungkin ada orang yang kecanduan judi online ataupun di mana ketika orang tersebut sudah dinasihati beberapa kali, dia itu akan tetap terjerumus ke dalam tindakan tersebut, di mana tindakan yang lemah tersebut. Nah, di sini disebutkan walamma waqa'a alaihim rijsu qalu ya Musa dulana rabbaka bima hida indaka. Kurang lebih yang artinya ketika azab itu menimpa Fir'aun dan kaumnya, mereka itu berkata kepada Musa, kayak azab ya, ini bahasanya kalian ya, kalian paham kan ya? Ya untuk memudahkan kalian, jadi Bapak pakai bahasa kalian. Doakanlah ki azab kon hilang lah, kurang lebih begitu ya. Nah, setelah itu Musa kemudian berdoa kepada Allah. Nah, lanjutnya la in kasyafta anna rijza lanu'minan nabika wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Terus mereka bilang, ketika kamu bisa menghilangkan azab ini, maka kami akan beriman kepadamu dan membebaskan Bani Israel kepada kamu. Tetapi falamma kasyafna anhumur rijza ila akhirih, ketika azab itu dihilangkan daripada Fir'aun dan kaumnya, mereka itu falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu, sampai pada waktu yang ditentukan itu di
ayat sebelumnya, ayat 133 itu dijelaskan bahwasanya ada kurang lebih 5 daripada azab Allah. Yang pertama ada apa? Wa arsalna alaihimut tufan. Ada tufan. Ya, topan di sini bukan dimaksud dengan kekuatan angin seperti di bawah itu bukan ya. Tapi tufan ini adalah air yang turun dari langit yang menyebabkan banjir besar sehingga menggenangi rumah-rumah mereka. Kemudian tufan wal jarad, dan belalang, yang mana belalang ini memakan-makani pertanian, hasil dari pertanian Fir'aun dan kaumnya. Kemudian yang ketiga ada wal kumala, ada kutu-kutu yang memakan juga sisa-sisa dari apa yang tidak dimakan oleh belalang. Kemudian yang keempat ada wad dofadi, ada katak yang mana menghinggapi orang-orang dari Fir'aun dan kaumnya ketika tidur ataupun ketika beraktivitas. Nah, yang terakhir ada wadam, yang mana dikisahkan juga dalam suatu tafsir saya pernah membaca ya, Bapak pernah membaca, menemukan pada zaman itu kan ini masa azabnya orang Fir'aun dan kaumnya itu ada jarak 1 minggu. Kemudian ketika 1 minggu tersebut hilang itu 1 bulan lah. Ketika dalam 1 minggu itu yang ada damnya, yang ada darahnya itu, mereka itu tidak minum kecuali minum darah. Ya, saking azabnya Allah itu begitu dahsyat kepada mereka. Kemudian yang terakhir ada fangtakom namindum, karena tidak kunjung iman juga mereka. Makanya yang terakhir wislah di eksekusi. Fangtakom namindum, kami azab mereka dan kami tenggelamkan mereka di dalam laut. Ya, itu contoh dari mana tugas kalian yang akan Bapak sampaikan nanti. Ya, yang mana apa tadi intinya Fir'aun dan kaumnya itu adalah orang yang apa? Mas Wahyu ya tadi? Orang yang jelai apa? Menyebalkan, ya, menyebalkan, karena itu dinasihati berkali-kali masih tidak tidak sadar-sadar lah. Untuk tugasnya ini, kalian harus menganalisis surat Al-Quran surat An-Naziat ayat 24, kemudian ada Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 28. Quran itu apa ya, bagian dari pada kitab perjanjian lama di Bible ada, kalian cari saja. Kemudian yang ketiga ada Al-Baqarah ayat 49, Keluaran pasal 5 ayat 6 sampai 8, yang terakhir ada Quran surat Toha di ayat 56 ya. Begitu saja karena udah waktunya tutup ya. Bapak mau meeting dulu. Ini kalian saya tinggal, kemudian tugasnya nanti tumpuk di meja Bapak ya. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati aja, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu tentang berpikir kritis dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memberikan pertanyaan yang pasti kalian sudah pernah dengar ataupun pernah ditanyakan kepada kalian. Yaitu pertanyaannya, bumi itu sebenarnya bulat atau datar sih? Bulat, Pak. Bulat. Kenapa bulat, Mas Wahyu? Karena dulu kita diajarkan bumi itu seperti globe. Oke, dari dulu ya, dari SD, SMP, SMA, bahwasanya bumi itu bulat. Ada yang mau berpendapat lagi nggak? Berpendapat lagi? Mas Zaki? Oh iya, silakan. Saya juga sebenarnya setuju sama
kita tidak bisa membuktikan sendiri gitu. Ya, betul. Itu mempertanyakan bahwa bumi bentuknya datar itu merupakan salah satu tentang berpikir kritis ya anak-anak. Jadi nggak ada salahnya untuk kita mempertanyakan bahwa sebenarnya itu bumi bulat atau datar, itu nggak masalah. Oke, materi selanjutnya kita akan bahas lagi bumi datar atau bulat nanti setelah ini kita masuk ke materi, yaitu ada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita dengarkan bersama-sama. Oke, barusan merupakan tayangan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bisa kita simak bareng-bareng, artinya coba deh dibaca Mbak Silvi, coba dibaca artinya. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ya, cukup Mbak Silvi. Kasih tepuk tangan buat Mbak Silvi dong. Tuh, nanti kalian bisa menghafalkan di rumah, yaitu tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, sekarang kita masuk ke isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, yaitu penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah. Jadi pergantian siang ke malam ataupun malam ke siang itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ada ulul albab, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, entah itu tadi dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaling. Nah, itu merupakan ulul albab. Ulul albab juga meyakini bahwa semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia, semuanya adalah benar dan bermanfaat. Jadi kalau semisal kita melihat suatu barang yang belum kita ketahui kemanfaatannya, mungkin itu ada manfaatnya tapi kita yang emang belum tahu, belum ada pengetahuan untuk ke arah situ. Yang ketiga ada semua ciptaan Allah merupakan karunia yang mesti dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Itu merupakan isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, kita masuk ke berpikir kritis. Berpikir kritis itu terdiri dari dua kata ya anak-anak. Yang pertama ada berpikir dan yang kedua ada kritis ya. Berpikir kritis. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir menggunakan akal untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Nah, akal ini merupakan sesuatu yang tidak dimiliki selain manusia ya. Jadi kita diciptakan Allah dan kita diberkahi akal untuk berpikir, untuk menentukan mana yang salah dan menentukan yang benar. Selanjutnya ada kritis. Kritis artinya bersifat tidak mudah percaya atau selalu berusaha menemukan kekeliruan. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Mas Zaki ya tadi, bahwa kita perlu mempertanyakan bahwa bumi itu kok bulat sih, kenapa nggak datar, kenapa nggak segitiga, kenapa nggak donat, seperti itu nggak masalah. Jadi bisa kita simpulkan bareng-bareng bahwa berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Oke, kita kembali ke persoalan yang tadi. Kita kan meyakini bahwa bumi itu bulat ya, anak-anak ya? Iya. Ya, kenapa? Karena kan ya dari SD, SMP, sampai SMA kita belajarnya bumi itu bulat. Nah, pada tahun dahulu sebelum ilmuwan Islam itu mempunyai pikiran bahwa bumi itu bulat, mereka meyakini bahwa bumi itu datar. Kita simak bareng-bareng. Nah, pada masa itu bumi itu datar. Nah, jadi dulu itu mereka percaya bahwa bumi itu datar dan yang berada di tengah itu adalah kutub utara. Jadi kutub selatan itu kan bulat ya. Di tengah itu kutub utara dan kutub selatan itu melingkari sini. Dulu percaya seperti itu. Nah, dibuktikan oleh Al-Biruni bahwa bumi itu bulat. Dan kembali itu ditegaskan lagi oleh ilmuwan barat yaitu Galileo, sehingga menjadikan kita terdoktrin bahwa bumi itu bulat gitu.
Contoh lain tentang berpikir kritis itu ada, kalian tahu Isaac Newton? Belajar fisika kan? Belajar. Nah, Isaac Newton dia itu duduk di bawah pohon apel ya, teman-teman. Anak-anak duduk di bawah pohon apel, terus dia kejatuhan apel. Nah, terus dia mempunyai pikiran bahwa kok bisa ya apel jatuh ke bawah? Kok kenapa ya jatuhnya ke bawah nggak ke atas? Itu merupakan pemikiran sederhana dari Isaac Newton yang akhirnya menemukan gaya gravitasi dan menjadi sebuah pelajaran yang pusing bagi kita, yaitu pelajaran fisika gitu ya. Itu merupakan pemikiran sederhana dari Isaac Newton. Begitu. Oke, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan tidak tentang berpikir kritis? Cukup ya? Ya mungkin berpikir kritis untuk kalian sebagai siswa paling ya saat kalian mengerjakan soal high order thinking skill atau soal HOTS. Nah, di situ kan kalian melihat bahwa ada suatu permasalahan soal yang tidak bisa kalian pecahkan lah, kalian harus menganalisis, harus melihat dari sisi lain dari soal itu sehingga dapat memecahkan masalah. Atau contoh lain, saat kalian membeli handphone, pernah membeli handphone kan semuanya udah punya handphone. Nah, di situ kan kalian ingin membeli handphone. Kalian harus melakukan riset atau penelitian. Perlu handphone yang seperti apa, kegunaannya buat apa, RAM-nya berapa, kameranya bagus atau tidak, HP tersebut cocok dengan kalian atau tidak, dan yang penting HP tersebut itu cocok atau enggak dalam kantong kalian begitu. Nah, begitu paling sih materi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaaf. Gini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Guru presensi terlebih dahulu ya. Wahyu Hidayat. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, nanti kita akan belajar mengenai Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, yang dimana nanti teman-teman itu akan mengetahui bahwa dulu di masa dulu itu ada perpustakaan, ada lembaga pendidikan Islam yang sangat besar, yang sangat mendunia sekali, apalagi menjadi rujukan. Tapi sebelum itu, ada yang ingat nggak materi pembelajaran dari minggu kemarin? Coba siapa yang ingat? Saya, Pak. Oke, Mas Silvi, apa yang kemarin? Kemarin kita belajar tentang masa keemasan Daulah Abbasiyah. Oke, benar. Terus dari masa keemasan itu kan ada beberapa bidang-bidang, ada beberapa tokoh-tokoh yang dari berbagai bidang. Coba dari bidang kedokteran, Atta coba. Ibnu Sina, Pak. Oke, benar, bagus. Terus dari bidang astronomi, Abror, coba. Kalau nggak salah itu Al-Hantani, Pak. Oke, bagus. Kalau Al-Hawarizmi itu dari bidang mana, Wahyu? Matematika, Pak. Oke, bagus. Terus yang terakhir itu ada bidang hadis, itu dari siapa aja tokohnya, Vika bisa disebutkan? Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Oke, bagus. Semuanya masih pada ingat ya. Kemudian kita akan belajar mengenai Baitul Hikmah atau Bait Al-Hikmah. Nah, ini tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu rumah kebijaksanaan. Kemudian kita akan belajar
mendalam lebih dalam mengenai ini, bagaimana, siapa yang mendirikannya. Ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang awalnya itu dulu hanya sebagai perpustakaan pribadi, yang kemudian dilegalkan atau diformalkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pada saat masa Al-Ma'mun, Baitul Hikmah itu menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam, yang dimana di situ terdapat banyak sekali penerjemah-penerjemah dari Yunani, dari kalangan non-muslim juga banyak. Kemudian fungsi dari Baitul Hikmah ini sebagai yang tadi disebutkan sebagai biro penerjemah, kemudian sebagai berkumpulnya para ilmuwan dunia, sehingga banyak juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam itu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Al-Ghazali. Dan ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal sampai sekarang ini yang tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman. Kemudian Baitul Hikmah ini sudah berjaya mungkin setelah Khalifah Al-Ma'mun, kemudian khalifah-khalifah berikutnya juga masih cemerlang ya. Kemudian Baitul Hikmah meredup. Meredup itu pada Khalifah Al-Mutawakkil. Kenapa meredup? Karena pada saat itu Khalifah Al-Mutawakkil tidak memberikan perhatian khusus kepada para penerjemah-penerjemah yang ada di Baitul Hikmah. Beda seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi Baitul Hikmah itu meredup, teman-teman. Kemudian pada saat itu kan Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Hijriah. Nah, Baitul Hikmah ini masih ada, cuma dia itu enggak terlalu terlalu terkenal lah. Cuman masih menjadi pusat ilmu pengetahuan dan masih menjadi rujukan atau referensi dari dunia. Dan akhirnya Baitul Hikmah runtuh pada tahun 1258 bersamaan dengan runtuhnya Bani Abbasiyah pada saat itu, yang terkena serangan dari tentara Mongol. Karena tentara Mongol itu pada saat itu diceritakan tentara Mongol adalah tentara yang sangat rakus akan harta. Dia menyerang Daulah Abbasiyah dengan membumi hanguskan. Semuanya itu dibakar, termasuk Baitul Hikmah dan perpustakaan lainnya. Sementara bangsa Mongol itu hanya mengambil emasnya saja, teman-teman. Bisa dipahami ya dari Baitul Hikmah ini? Bisa. Oke. Mungkin karena waktu yang terbatas, itu aja yang dapat Mas Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Mas Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau mereview dulu materi minggu kemarin. Ada yang inget nggak minggu kemarin itu kita membahas tentang materi apa? Nggak ada yang tahu? Nggak belajar ya tadi malam? Materi minggu kemarin itu kita membahas tentang pengertian jujur, pengertian amanah, kemudian macam-macam bentuk amanah. Coba Atta sebutkan ada berapa sih macam-macam bentuk amanah itu? 3, Bu. Yakin? Ya benar, macam-macam bentuk amanah itu ada 3. Coba Abror sebutkan apa saja? Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Ya benar sekali. Macam-macam amanah itu ada 3. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada sesama manusia, kemudian amanah terhadap diri sendiri. Membahas tentang amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, coba Silvi bacakan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ya, beri tepuk tangan untuk Silvi. Ya, berarti ada yang udah belajar, ada pula yang nggak belajar ya tadi malam. Berarti nanti Ibu mau kasih kalian kerjaan rumah biar kalian itu nanti malam tetap belajar gitu. Nah, sebagai manusia, sebagai seorang muslim, kita kan telah melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita juga menjauhi larangannya, seperti kita menjalankan sholat, puasa, zakat, haji gitu. Ada yang udah pernah haji? Belum ya? Oke. Setidaknya kita juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai materi hari ini kita akan membahas tentang hikmah amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalian itu melaksanakan, mengimplementasikan perilaku amanah. Dimanapun dan kapanpun itu akan selalu menjadi keuntungan. Adapun hikmah perilaku amanah itu yang pertama, kita akan dipercaya orang lain. Nah, ini merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan sosial. Kemudian orang lain akan memberikan pandangan simpati. Ketika kita membutuhkan, sebelum kita meminta bahkan sudah diberikan pertolongan. Kemudian mendorong kesuksesan dalam kehidupan. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Materi hari ini apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas? Berarti Ibu yang tanya nih ya. Mengenai contoh amanah dalam kehidupan kalian sehari-hari, ada yang berani untuk angkat tangan, mencontohkan? Oh, oke, Silvi. Contohnya itu menjaga titipan orang lain, kemudian mengembalikannya dengan utuh sesuai kondisi semula. Benar atau salah nih? Oke, benar ya. Kemudian ada yang berani untuk mencontohkan lagi? Ya, Suci silahkan. Contohnya itu memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan lain sebagainya. Semua nikmat yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, benar. Mensyukuri semua yang diberikan itu juga termasuk ya. Kita itu harus selalu mensyukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus selalu mengingat dimanapun kita berada itu kita harus melaksanakan amanah. Jujur itu merupakan hal dasar yang wajib kita lakukan.
Oke, sepertinya Ibu cukupkan saja ya materi hari ini. Ibu kasih kalian PR, tugas rumah ya. Kalian membuat peta konsep tentang materi istiqomah. Dikumpulkannya pada minggu depan. Nah, kalian mau secara kelompok atau individu? Kelompok. Kenapa? Karena itu. Ya benar ya. Nah, Ibu bagi kelompoknya itu absen 1 sampai 10, kemudian absen 11 sampai 20. Sudah paham kan mengenai tugasnya? Oke, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengerjakan tugas karena tugasnya itu secara berkelompok, saling mengingatkan, saling amanah ya. Jujur, jangan karena berkelompok nanti si A ajalah yang mengerjakan, kita memberikan tanggung jawab kita kepada orang lain, itu tidak benar ya. Nah, sebenarnya sudah cukup materi pada hari ini. Mari kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya, langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang iman. Ada yang masih ingat iman itu apa? Ya, lupa ya? Ya, iman itu mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, sekarang kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa ya? Ya, betul. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, di mana kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga biasa disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat di mana tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Di sini ada yang tahu macam-macam kiamat itu ada berapa? Dua. Ya, apa aja? Sugro. Ya, betul. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kenapa dinamakan dengan kiamat kecil? Ada yang tahu? Gak ada ya. Kiamat sugro dinamakan kiamat kecil yaitu karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kemudian kiamat sugro juga merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia. Ada beberapa kejadian-kejadian atau peristiwa kiamat sugro diantaranya, yaitu yang pertama peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga sudah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua yaitu ada bencana alam. Pernahkah kalian melihat bencana alam yang begitu dahsyat seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya? Ya, pasti pernah ya. Itu semua merupakan bagian dari kiamat sugro. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Artinya kehancuran alam semesta dan seisinya
Termasuk kematian semua makhluk Allah kecuali yang Dia kehendaki adalah kiamat kubro. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Kemudian di sini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tanda-tanda kiamat kubro? Ya. Yang pertama itu keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan yang sesat. Terus yang keduanya itu keluarnya Imam Mahdi, dan yang terakhir turunnya Nabi Isa. Iya, betul. Selain itu juga tanda-tanda kiamat kubro ada munculnya awan hitam atau dukhon, terbitnya matahari dari sebelah barat, dan keluarnya binatang melata pada pagi hari. Kemudian di sini ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama yaitu ada Yaumul Barzah. Yaumul Barzah yaitu dikenal sebagai alam kubur. Yang kemudian yang kedua ada Yaumul Ba'ats, merupakan hari dibangkitnya semua manusia dari alam kubur. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Mahsyar, adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar. Yang keempat yaitu ada Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia. Jadi kesimpulan materi kali ini, ada yang mau menyimpulkan? Gak ada ya? Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, iman kepada hari akhir. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian yang kedua ada macam-macam kiamat. Ada dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kemudian yang terakhir yaitu ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat, yaitu ada 4. Ada Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, dan Yaumul Hisab. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu. Vika Adisti? Hadiroh. Baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami makna dan arti dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh sikap Asmaul Husna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, siapa di sini yang masih ingat tentang materi pada pembelajaran minggu lalu? Gak ada yang tahu? Oke, jadi materi pada minggu lalu yaitu pengertian Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat pengertian dari Asmaul Husna? Nah, baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya, materi pada hari ini yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa lafal Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua Al-Kabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Oke,
Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim adalah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Dan yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia semua orang. Yaitu baik rahasia yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dan rahasia tersebut sudah terjadi maupun belum terjadi. Dan yang ketiga yaitu Asmaul Husna Asami. Asami adalah Maha mendengar, yaitu segala sesuatu di alam muka bumi ini pasti terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala secara maupun secara terang-terangan ataupun rahasia. Dan yang terakhir yaitu Al-Bashir. Arti Asmaul Husna Al-Basir yaitu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang tampak maupun tidak tampak. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan contoh sifat Asmaul Husna. Simak baik-baik ya. Baik, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Itu tadi kan yang ditampilkan Ibu tuh cuma contoh sifat Asmaul Husna Al-Alim ya Bu. Nah terus contoh-contoh untuk Asmaul Husna Al-Khabir, Asami dan Al-Basirnya itu seperti apa Ibu? Oke, contoh sifat Al-Kabir yaitu senantiasa haus akan ilmu. Jadi ketika kita sudah mempelajari satu buku nih, seharusnya kita masih kurang puas dengan penjelasan yang ada di buku tersebut. Jadi kita mencari buku lain dan membaca buku tersebut. Dan contoh Al-Basir yaitu ketika kita misalnya sedang mendaki, kan di sana kita akan melihat keindahan alam yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita yaitu harus bersyukur karena telah melihat ya sebagian kecil yang Allah ciptakan. Dan yang terakhir yaitu contoh Asami. Kita misalnya sedang mendengarkan curhatan dari teman tentang masalah keluarganya. Ya maka sebaiknya kita mendengarkan dengan baik. Jangan malahan kita sudah mendengarkan tetapi ketika itu kita menceritakan kepada teman lain. Ya mungkin itu saja. Sampai di situ ada lagi yang mau bertanya? Oke. Sebelum waktu selesai, sebaiknya kalian nanti di rumah membaca kembali materi pelajaran pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita untuk berdoa bersama-sama. Dimulai. Ada yang tahu hari ini mau belajar tentang apa? Nah, ini materi hari ini yaitu melanjutkan pada pembelajaran yang minggu lalu. Yang pertama yaitu mengenai penerapan iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu penerapan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dengan cara gemar sholat berjamaah. Di sini ada yang nggak pernah sholat berjamaah? Ya, sebaiknya kita sering sholat berjamaah ya, karena malaikat senantiasa hadir ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, penerapan yang kedua yaitu gemar beramal. Seperti contohnya kita menyantuni anak yatim piatu, kemudian memberi bantuan kepada fakir miskin, dan yang ketiga, penerapan yang ketiga itu gemar menuntut ilmu seperti kalian saat ini. Kemudian yang keempat, gemar membaca Al-Quran. Seperti yang kita sebagai umat Islam kan setidaknya setiap hari membaca Al-Quran kan? Ya, bagus, Wahyu, bagus. Selanjutnya mengenai hikmah ya anak-anak. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu kita senantiasa termotivasi. Termotivasinya seperti apa? Karena perilaku malaikat kan selalu taat pada Allah tuh. Nah, kita harus termotivasi karena malaikat sendiri aja taat, harusnya kita juga ikut dong. Kemudian yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku, karena kita kan sudah tahu ya bahwasanya malaikat adalah yang mencatat dan selalu mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu selalu optimis dalam berusaha. Dan hikmah yang keempat, terdorongnya untuk meningkatkan beramal saleh sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Oke, Ibu akan membentuk kelompok ya. Kelompok yang depan ini kelompok A dan yang kelompok belakang adalah B. Silakan Mbak Windy maju, perwakilan kelompok A. Ya, di sini ada contoh tentang perilaku malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu selalu memohon hidayah kepada Allah SWT dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Terus yang keduanya itu ada contoh perilaku malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu berusaha secara maksimal dan bertakwa penuh pada Allah SWT untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Baik, terima kasih Mbak Windy. Beri aplausnya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ya, sekarang Ibu akan mengulas lagi yang lebih detailnya ya. Jadi dari kalian nih, apa itu arti iman? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi iman itu meyakini dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan ya, benar sekali, dengan perbuatan. Jadi maksud dari iman kepada kitab-kitab Allah ya berarti kita meyakini kemudian mengamalkan adanya kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya ada contoh nih Quran surat An-Nisa yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Mbak Silvi coba bacakan Quran surat An-Nisa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, oke, terima kasih. Jadi inti dari Quran surat An-Nisa ini yaitu tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu kan ada 6. Coba sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada. Dan yang terakhir, iman kepada. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian bisa melihat ya, ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada para rasulnya yang berisi tentang aturan-aturan Allah berupa akidah, ibadah, dan prinsip halal lainnya yang harus kita jadikan sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah kan ada 4. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Dan yang kedua yaitu ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang ajaran-ajaran, nasihat-nasihat atau ujian lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diperuntukkan untuk umat Nasrani. Dan yang terakhir yaitu ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan kitab terakhir atau kitab penyempurna dari kitab yang lainnya. Nah, selain kitab-kitab Allah ini ada yang disebut dengan suhuf. Di sini ada yang tahu apa itu suhuf? Apa? Ya, benar. Jadi suhuf itu artinya lembaran, bahwa Allah itu telah menurunkan wahyu Allah berupa lembaran yang wahyu itu tuh tidak wajib disampaikan kepada umatnya, sedangkan kitab-kitab Allah itu wajib disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir yaitu ada cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba Mas Wahyu bacakan yang pertama. Yang pertama yaitu meyakini bahwa kitab tersebut asalnya dari Allah SWT. Ya, nggak satu aja. Oke, jadi yang pertama itu kita meyakini bahwa kitab tersebut asalnya dari Allah. Berarti semata-mata itu bukan dibuat ya oleh Rasul atau Nabi, jadi langsung dari Allah.
baik itu melalui malaikat Jibril atau turunnya langsung dari Allah. Nah, kalau melalui malaikat Jibril itu contohnya Nabi Muhammad, yaitu secara berangsur-angsur. Dan sedangkan turunnya langsung dari Allah itu kitab Taurat. Jadi Allah itu menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam yang dijuluki dengan Kitabullah. Kitabullah itu nabi atau rasul yang mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, coba Mbak Atta bacakan. Beriman kepada nama-nama kitab Allah. Nah, beriman kepada nama kitab-kitab Allah. Yang tadi coba diulang. Iman kepada kitab nama-nama kitab Allah kan tadi ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ada membenarkan segala yang dikabarkan seperti kabar yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi semua kabar, aturan-aturan atau peristiwa yang ada di dalam Al-Quran itu ya kita harus mempercayainya ya. Jangan seperti orang kafir yang tidak percaya akan cerita-cerita atau kabar yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu ada mengamalkan dan melaksanakan sebuah hukum yang belum dinasak. Jadi yang belum dinasak itu ya berarti belum dihapus. Sampai sini paham? Oke, karena sudah paham, Ibu kasih nih tugas individu, yaitu kalian mencari isi garis besar kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah di sini Ibu ada lembar jawab, kalian ntar mencari isi garis besar ya. Nah tugasnya dikumpulkan minggu depan tanggal 26 Agustus. Nah kalian mencarinya itu beserta referensinya, paham? Oke, mungkin itu saja materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.